Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin rahimakumullah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala ilahi Robbi. Atas segala nikmat yang telah tercurahkan kepada kita semua, semoga kita sekalian digolongkan orang-orang yang bahagia di dunia dan di akhirat. Amin. Kaum muslimin rahimakumullah, Al-Quran adalah kitab Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat istimewa. Keistimewaan ini tidak dimiliki oleh kitab-kitab sebelum Al-Quran, seperti Taurat, Injil, dan Zabur. Salah satu keistimewaannya adalah ia mampu memberikan syafaat kepada pembacanya. Oleh sebab itu, Nabi menganjurkan kepada umatnya untuk memperbanyak membaca Al-Quran agar kelak mendapatkan syafaat Al-Quran, sebagaimana Nabi bersabda yang artinya, bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan datang di hari kiamat memberi syafaat kepada pembacanya. Hadis riwayat Imam Muslim, hadits ini diperkuat oleh hadits Nabi yang menyatakan bahwa kelak di hari kiamat Al-Quran akan datang memohon secara langsung kepada Tuhannya agar menganugerahkan kepada pembacanya sebuah mahkota kemuliaan. Kemuliaan ini tidak dapatkan oleh seseorang kecuali bagi yang gemar dan memperbanyak membaca Al-Quran. Nabi bersabda, kelak di hari kiamat Al-Quran akan datang, seraya memohon kepada Tuhannya. Wahai Tuhan, pakaikanlah kepadanya pembaca Al-Quran. Kemudian ia dipakaikan mahkota kemuliaan. Kemudian ia memohon kembali, wahai Tuhan, tambahkanlah. Kemudian dipakaikan pakaian kemuliaan. Kemudian ia memohon lagi, wahai Tuhan, ridhoilah dia. Kemudian Allah pun meridainya. Maka ia berkata, bacalah dan naiklah. Sebab setiap satu ayat akan dilipatkan satu kebaikan. Hadis riwayat Imam Turmuzi, dari kedua hadits di atas dapat dipahami bahwa kebenaran syafaat Al-Quran kelak di hari kiamat memang nyata dan tidak terbantahkan. Meskipun demikian, untuk mendapatkan syafaat Al-Quran, seseorang harus memiliki hati yang terikat kuat dengan Al-Quran. Menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, pemimpin dan pedoman dalam hidupnya. Tapi, apabila Al-Quran hanya dijadikan penghias dinding dan lemari, tidak diamalkan isi kandungannya, maka ia akan menarik pemilik dan pembacanya ke dalam kobaran api neraka. Sebab Al-Quran memiliki dua dimensi dan fungsi yang berbeda dalam waktu yang sama, yaitu memberi syafaat atau melaknat. Al-Quran memberi syafaat dan dimintai syafaat, dan menjadi saksi yang diyakini kebenarannya. Barang siapa yang menjadikannya sebagai imam, panutan, pedoman dengan mengamalkan isi kandungannya maka ia akan ditarik ke surga, dan barang siapa yang menjadikannya di belakang punggungnya artinya meninggalkan isi kandungannya, maka ia akan ditarik ke neraka. Hadis riwayat Ibnu Hibban, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, yang artinya, Al-Quran dapat memberi manfaat kepadamu dan mencelakaimu. Hadis riwayat Imam Muslim. Selanjutnya, jika pembaca Al-Quran mampu mendapatkan syafaat, bagaimana dengan penghafal Al-Quran atau hamilul Al-Quran? Pada salah satu hadis Nabi yang dikemukakan oleh Imam Ibnu Majah dalam karyanya, Sunan Ibnu Majah, bahwa orang yang membaca Al-Quran dan menghafalkannya, maka ia akan mendapatkan garansi syafaat beserta 10 keluarganya, meskipun 10 keluarga tersebut telah divonis masuk neraka. Barang siapa yang membaca Al-Quran dan menghafalkannya, maka Allah masukkan ia ke surga, dan memberikan syafaat kepadanya 10 dari keluarganya yang semua divonis masuk neraka. Kata menghafalkan di sini memiliki dua makna, yaitu pertama, mengamalkan isi kandungannya, melaksanakan apa yang diwajibkan kepadanya. Dan yang kedua, membaca Al-Quran secara kontinu dan konsisten sehingga ia hafal tanpa ada niat menghafal. Keterangan ini dinukil dari Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Sanadi, dalam kitab Kifayatul Hajah fi Syarhi Sunan Ibnu Majah, artinya bahwa dengan konsistensi seorang membaca Al-Quran hingga ia mampu hafal dengan baik, tanpa disertai niat untuk menghafalkannya, maka ia berhak mendapatkan kemuliaan berupa syafaat bergaransi 10 keluarganya. Ini merupakan suatu anugerah bagi umat Nabi Muhammad semata bahwa syafaat Al-Quran syafaat yang sangat agung. Apakah syafaat Al-Quran sama dengan syafaat lainnya kelak di hari kiamat? Syekh Abdul Fattah Al-Qadi menjelaskan bahwa syafaat Al-Quran berbeda dengan syafaat lainnya kelak di hari kiamat. Syafaat Al-Quran mencegah seseorang jatuh dalam kobaran api neraka, sedangkan syafaat yang lain mengangkat dan menyelamatkan seseorang dari kobaran api neraka.
Artinya seorang yang mendapatkan syafaat Al-Quran, ia akan tercegah dan tidak sampai jatuh dalam kobaran api neraka meskipun ia divonis sebagai penghuni neraka. Sementara orang yang mendapatkan syafaat selain Al-Quran, maka ia diangkat dari dalam kobaran neraka setelah merasakan panasnya api neraka. Pendapat di atas sesuai dengan apa yang diutarakan oleh Ibnu Al-Qasih dalam karyanya Sirajul Qori, wa Tizkar Al-Mukri Al-Muntahi bahwa syafaat Al-Quran menyelamatkan seorang pembacanya dari kobaran api neraka. Untuk memperkuat pendapatnya itu Ibnu Al-Qasih mengutip hadis Nabi, yang artinya, barang siapa yang mendapatkan syafaat dari Al-Quran, maka ia akan selamat. Imam Al-Syatibi mengungkapkan lewat bait syairnya tentang kedahsyatan syafaat Al-Quran, yang artinya, sesungguhnya kitab Allah adalah paling terpercaya syafaatnya, dan terlengkap, juga bertambah keutamaannya bagi pembacanya. Hal ini menunjukkan betapa dahsyatnya Al-Quran, ia adalah satu-satunya kitab Allah yang kekal. Mukjizatannya hingga hari kiamat, ia bagaikan cahaya yang tidak pernah padam sinarnya. Setiap orang butuh cahaya Al-Quran yang dapat menyinari jalannya dalam mengarungi kehidupan. Syafaatnya bagaikan air segar, yang didambakan oleh setiap jiwa. Siapapun yang meneguk air cawan Al-Quran, maka ia layak mendapatkan kemuliaan darinya. Semoga kita semua mampu mengamalkan isi kandungan Al-Quran dan mendapatkan syafaat darinya. Amin. Pesan ini disampaikan oleh Lembaga Dakwah NU Cabang Tuban, Jawa Timur. Semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa sebarkan informasi ini pada saudara-saudara kita yang belum mengetahuinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.